Kumpulan informasi terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut hadir dalam Go Navy Highlight edisi Senin 7 Februari 2022. Dan inilah Go Navy Highlight selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Markas Komando Armada Republik Indonesia. Gedung tersebut memiliki nilai sejarah karena selain pernah digunakan sebagai markas besar Angkatan Laut, juga pernah digunakan Guspur Laku Armada 1 dan pernah digunakan sebagai Mako Kogab Wilhan 1. Koarmada Republik Indonesia nantinya akan bertindak sebagai Kotama Operasi yang mengelola kekuatan 3 armada yang telah ada, yaitu Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Kepala Staf Angkatan Laut dalam sambutannya menyampaikan, Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan beserta para perwira stafnya agar segera menyelenggarakan operasional serta menyelenggarakan administrasi maupun birokrasi. Dengan kondisi saat ini, tentunya nanti segera dilaksanakan pemenuhan baik personil maupun sarana prasarana akan dilengkapi. Peresmian Gedung Mako Koarmada RI ditandai dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, dan pemotongan tumpeng sebagai tanda resminya penggunaan dan operasional Mako Koarmada RI. Jabatan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan kepada Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono. Sertijab dipimpin langsung Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Abdul Rasid bertempat di selasar gedung detasemen Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Pejabat baru Asrena Kasal Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 38 tahun 1992 yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan. Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Staf Koarmada RI. Pengamanan VVIP unsur TNI Angkatan Laut pada kunjungan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Balikpapan, Kalimantan Timur menugaskan KRI Hasan Basri 382 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 untuk melaksanakan pengamanan laut di bawah kendali Gugus Tempur Laut Koarmada 2. KRI Hasan Basri 382 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Agung Maulana menyiapkan tim Visit Board Search and Seizure atau VBSS untuk melaksanakan penanggulangan teror dari sektor laut di perairan Balikpapan yang diwaspadai dapat mengganggu kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah memimpin serah terima jabatan Komandan Lantamal 11 Merauke dari Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso kepada Kolonel Marinir Gatot Mardiono di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 Sorong, Papua Barat. Panglima Koarmada 3 menyampaikan berbagai kesuksesan dan keberhasilan telah diraih Lantamal 11 Merauke dalam mengemban tugas dukungan operasi, pembinaan personil, serta kegiatan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, loyalitas, serta integritas tinggi Komandan dan prajurit Lantamal 11 Merauke yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Sebanyak 180 taruna dan 10 taruni wanita Akademi Angkatan Laut Angkatan 70 yang baru selesai melaksanakan pendidikan dasar keprajuritan di Magelang, Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan orientasi di Koarmada 2 Surabaya yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang TNI Angkatan Laut secara nyata. Dalam orientasi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari, para taruna berkesempatan menyaksikan demo peran pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yakni Satuan Kopaska, Satuan Kapal Selam, dan Dislambair Koarmada 2, sekaligus melihat langsung peralatan perlengkapan yang ada di KRI RE Marta Dinata 331, KRI Frankai Sepo 368, dan KRI Dewa Ruci serta Alutsista di Koarmada 2. Peserta orientasi juga berkesempatan menyaksikan tayangan audiovisual tentang pertempuran Laut Arafuru yang ada di Monumen Jalesveva Jayamahe untuk memberikan gambaran nyata tugas yang akan diemban di penugasan sebenarnya nanti. Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 2 menggelar latihan operasi peperangan laut khusus di Markas Komando Satkopaska Koarmada 2 Surabaya.
Latihan secara bertingkat dan berlanjut ini terdiri dari materi latihan infiltrasi dari bawah permukaan. Latihan infiltrasi bertujuan mematahkan pusat konsentrasi kekuatan lawan dan menyabotase kekuatan musuh. Infiltrasi dilakukan dengan beberapa kemampuan yang dimiliki personil Kopaska. Salah satunya operasi dengan menggunakan metode SRDX atau Semi-Rapid Deployment Extreme dan shipboarding, dengan permasalahan materi latihan semaksimal mungkin mendekati penugasan sebenarnya. Babin Potmar Pos TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan bersama pemerintah setempat bahu-membahu meringankan korban kebakaran di Desa Sukamaju, Dusun 1, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dengan membagikan sembako dan kebutuhan harian lainnya. Kebakaran tersebut diperkirakan berasal dari hubungan arus pendek listrik yang menyebabkan kerugian material 9 rumah habis terbakar. Dilaporkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.